Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Taib, sebelum ana mulai, ana panggil satu persatu ya. Taib, pertama Ummu Ghifari, Nah, Ustaz, Alhamdulillah. Ummu Ukasyah, Ummu Izin sakit Ukasyah, Ustaz. Izin ah, sakit Ustaz. Ibu Leni, Hadirah Ustaz. Ibu Rika, Hadirah Ustaz. Ibu Mayan, Ibu Mayan, Taib, Ummu Afkar, Oh Yuda Ustaz. Ummu Ibu Mayang Hibban, lagi di perjalanan, Ustaz. Lagi di bus katanya. oh iya, Iya. Bu Hiban hadirah Ustaz. Taib, Ibu Nufus, Hadirah Ustaz. Ibu Erika, Hadirah Ustaz. Ibu Eni, Hadirah Ustaz. Ibu Lili, Hadirah Ustaz. Ibu Tati, Ibu Tati, Taib, Ustazah Ayu, Hadirah Ustaz. Ibu Mardiana, Hadirah Ustaz. Ibu Rika, pakai C. Hadirah Ustaz. Taib. Taib. Kita lagi membahas apa? Jadi kemarin secara ringkas kita bilang bahwa al-kalimah dibagi menjadi 3, salah satunya isim, dan kita tahu hukum tentang i'rab dan mabni, di mana ada kata yang disebut mu'rab dan mabni. Mu'rab itu yang dapat berubah, mabni itu yang tidak dapat berubah akhirannya. Nah, isim ditinjau dari berubah atau tidaknya, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Taib. Memang hukum asal dari pada isim itu mu'rab atau mabni. Kita tahu mu'rab ini al-aslu fil asma'i annaha mu'rabatun. Hukum asal dari isim itu bahwa dia itu mu'rab, dapat berubah-ubah akhirannya. Dan kadang-kadang ada yang mabni, dan ini terbatas. Tidak banyak ya. Tidak banyak. Taib. Pertama, contoh yang mu'rab dulu. Contoh yang mu'rab. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Nazartu ila Zaidin. Ini yang mu'rab. Kemudian contoh yang mabni, kita bilang Ja'a hadza. Ra'aitu hadza. Nazartu ila hadza. Amilnya sama dengan ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, nazartu ila Zaidin. Ini hadza juga sama amilnya, tetapi tidak berubah. Ini menentukan bahwa dia itu mabni. Ya, mabni. Kemudian ada berapakah yang mabni itu? Jadi seluruh isim mu'rab. Ada yang mabni, ada. Yang pertama yang telah kita bahas adalah ad-dhamair. Domir-domir ya. Baik yang munfasil, anta, atau yang muttasil. Misal darabtu ya. Baik yang marfu atau yang mansub, darabaka ya. Atau yang mansub munfasil, iyyaka. Sama seluruh dhamir ya. Seluruh dhamir. Kemudian yang kedua adalah asma'u al-isyarah, isim isyarah.
seperti hadza, hadhihi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, al-asma al-mausulah, isim mausul, alladzi, allati, dan seterusnya. Yang keempat apa? Asma'u al-istifham, isim-isim istifham seperti man, ma, aina, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ba'du dzuruf, sebagian dari dzaraf. Seperti apa? Al-ana, amsi, haitsu, ya. Kemudian yang keenam apa? Asma'u al-af'al, isim-isim fi'il. Jadi dia itu isim tetapi memiliki makna fi'il. Seperti amin, amin, afwan. Amin. Bimakna istajib. Sah bimakna uskut, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah al-a'dad al-murakkabah. Bilangan-bilangan yang tersusun, maksudnya adalah bilangan 11 sampai 19 kecuali 12. Kenapa? 12. 12 itu isna asyara atau isnata asyara. Bagian pertamanya ini mu'rab, bagian yang keduanya ini mabni. Adapun yang 11 sampai 19 kita ambil contoh misal ahada asyara. Kita bilang mabniun ala fathil juz'aini. Juz'aini. Mabniun ala fathil juz'aini. Kita i'rabnya mabniun ala fathil juz'aini. Juz'aini. Seperti itu. Jadi ahada dan asyaranya dua-duanya mabni ala fath. Taib. Kita memiliki ini ya, apa latihan. Karena latihannya tidak terlalu banyak, tenang, untuk pekan depan akan banyak latihannya. Ana ambil satu-satu ya. Di sini ayyin al-mu'rab al-mabni wal mabni fima ya'ti. Maksudnya adalah tentukan yang mu'rab, yang mabni, mu'rab dan yang mabni di berikut ini. Taib. Yang pertama silahkan kepada Ustazah Ummu Ghifari, ini satu nomor, satu orang saja ya. Silahkan dari kitab sampai amin. Tentukan mana yang mu'rab, mana yang mabni. Kitabun itu dia mu'rab. Sahih. Oleh hadza mabni karena ya isim isyarah Betul. yang tadi. Kemudian hamidun mu'rab. Betul. Masa mu'rab. Sahih. Huwa domair mu'rab. Mabni. Mabni. Sahih. Kemudian ana mabni. Saya rotun mu'rab. Sahih. Alladhi mabni isim mausul. Sahih. Amsi mabni ba'du dharf. Sahih. Al-jami'ah mu'rab. Sahih. Muslimat mu'rab. Sahih. Musliman. Muslimani dan muslimat mu'rab, betul. Hadani mu'rab. Al-ana mabni. Sahih. Mu'rab. Hadani di sini hadani khilaf ya. Khilaf. Ya, dan allati juga ini khilaf. Jadi lebih gampangnya bagaimana dong?
yu'amilu mu'amalatal musanna. Fal Arab yu'amiluhu mu'amalatal musanna. Tapi di nggak apa-apa, di Dengan musanna, langsung Ustaz. saja. Bagaimana? Iya, mulhaq dengan musanna. Betul, dihukumi seperti hukumnya musanna saja ya, terlepas dari mu'rab atau mabni. Kemudian man, Al-ada tadi mabni, kemudian man mabni, sahih, Allah mu'rab, sahih. 14 mabni ala juz'ain. Mm-mm. Amin itu mabni Arba'atun. Rob. Amin Kalau mabni. arba'atun, Rob tadi, Ustaz. mu'rab sahih. Amin, Amin mabni. min mabni sahih. Masya Allah. Taib, selanjutnya Ummu Ukasyah nomor 2 ya. Ma alamatul i'rab al-asliyah fil ismi. Umuka izin Ustaz. Oh iya betul. Ibu Leni, Ya Ustaz. ma alamatul i'rab al-asliyah fil ismi. Alamat i'rab maksudnya rofa, alamat aslinya dhammah gitu Ustaz. Betul? Nasab, fathah, jar, Betul. kasroh. Sahih. Tamam. Kita lanjutkan pembahasan materi. Taib. Setelah kita membahas tersebut, hukum asal dari tanda-tanda i'rab itu dengan tanda asli ya. Kita bilang alamatu al-i'rab. Jadi i'rab itu ada 4. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru. Sebetulnya ada 4 ya i'rab itu. Cuman di isim ada 3. Fil asma. Nah, untuk rafa ialah tanda aslinya adalah al-dhammah. Untuk nasab al-fathah. Untuk jar al-kasrah. Taib. Ini disebut alamah asliyah, tanda utama. Wa kharaja an dzalikal asl. Keluar dari hukum asal tersebut. Jadi tidak selamanya untuk rafa dhamma, tidak selamanya untuk nasab fathah, tidak selamanya untuk jar kasrah. Ada yang keluar dari hal-hal atau hukum asal tersebut. Siapa saja dia? Yang pertama adalah jam'ul muannas as-salim. Jama' muannas salim. Jama' muannas salim itu yang mana? Yang pertama jama' berarti lebih dari 2. Muannas itu untuk perempuan, as-salim itu yang selamat. Jadi ketika Ana bilang muslimatun, ketika Ana jama' menjadi muslimatun. Nah, kalau kita lihat muslimatun ini adalah jama' dari muslimah, berarti menunjukkan lebih dari 2. Kemudian untuk perempuan ya. Yang ketiga salim. Salim itu selamat. Kalau kita lihat harokat dan urutan hurufnya sama dalam mufrad ke jamaknya. Mim dhammah, sin sukun, lam kasroh, mim fathah. Adapun ta ini adalah tambahan. Mim dhammah, sin sukun, lam kasroh, mim fathah. Sama, selamat. Ini disebut jama' muannas salim. Jadi contoh-contohnya banyak.
Apa? Tabibatun, muallimatun, talibatun, mu'minatun. Banyak. Itu dia jama' muannas salim. Taib. Kemudian hukumnya dia itu yurfa'u, dia itu marfu' bil dhammah, marfu dengan dhammah, yunsabu bil kasrah. Taib. Dan yujarru bil kasrah. Taib. Jadi yang keluar dari hukum asal di jama' muannas salim ialah yunsabu bil kasrah. Kita tahu bahwa untuk nasab itu tanda aslinya adalah fathah, kalau di sini kasrah. Maka kalau kita masukkan ke dalam jumlah, misal ja'at al-muslimatu, kemudian ra'aitu al-muslimati, nazartu ilal muslimati. Jadi yang keluar dalam keadaan jar. Afwan, dalam keadaan nasab. Itu yang pertama, jam'ul muannas as-salim. Kemudian yang kedua yang keluar dari hukum asal tersebut adalah yang kedua al-mamnu'u minas sarf. Mamnu' minas sarf. Al-mamnu' itu yang dilarang. Minas sarf, sarf itu adalah, maksud di sini as-sarfu di sini adalah at-tanwin. Jadi isim-isim yang dilarang dari tanwin, dengan kata lain isim-isim yang tidak bertanwin. Taib, ini sebetulnya sudah kita bahas, tetapi pembahasannya sangat-sangat jauh ya, yaitu di jilid pertama. Jadi kita sudah bahas cuman di jilid pertama. Sudah terlalu jauh. Nah, atau ada nama yang lain al-mamnu minas sarf itu al-ismu alladzi la yansharif. Isim la yansharif, sama-sama. Jadi ala kulli hal, isim la yansharif ini dia itu isim yang tidak bertanwin disebabkan adanya sebab. Adanya sebab. Atau biasa disebut illah. Nah, illah ini ada yang illah wahidah, ada yang illatan. Jadi dalam isim itu ada terkumpul satu illah yang menjadikan dia isim la yansharif. Yang kedua memang harus ada dua illah yang menjadikan dia masuk isim la yansharif. Jadi kita bahas dulu satu ilah yang menjadikan, atau satu sebab yang menjadikan dia isim la yansharif. Yang pertama, at-ta'nits bil alif. Dia itu mu'annas dengan alif. Yaitu al-alif al-maqsurah dan alif al-mamdudah. Apa itu alif maqsurah? Apa itu alif mamdudah? Sebetulnya alif maqsurah dan alif mamdudah itu dalam segi harokat ya. Maqsurah itu berarti pendek madnya. Kalau mamdudah berarti lebih panjang. Kalau alif maqsurah bentuknya seperti apa? Alif maqsurah itu bisa seperti ini atau seperti ini. Seperti al-aso, seperti itu ya. Al-aso atau al-fata. Kalau alif mamdudah
sebetulnya ada dua alifnya sebetulnya seperti itu. Cuman ada ta'lilat isim menjadi seperti ini. Taib. Contohnya bagaimana? Contohnya ulama'u, ya. Kemudian hamra'u. Taib. Ini bagaimana kita menemukan kata ajza'un atau ma'un. Ini bentuknya sama loh, seperti itu. Kok dia itu bertanwin? Takutnya ada yang bertanya gitu ya. Taib. Jadi mamdudah ini yang pertama harus tambahan alifnya ya, harus tambahan ya. Yang kedua setelah 3 huruf. Taib, ini kata ajza'un mufradnya apa? Juz'un. Hamzahnya itu asli. Kemudian ma'un hadirnya itu setelah ma saja. Berarti dengan kata lain itu bukan, ya tidak termasuk pada syarat setelah 3 huruf. Taib, itu dia at-ta'nits bil alif al-maksur atau al-mamdudah. Mengenalkan saja. Taib. Yang kedua, sighatu muntaha al-jumu'. Sighah maksudnya bentuk, muntaha akhir, al-jumu' dari jama'. Taib. Jadi seperti ini. Misal rajulun bisa dijama' lagi menjadi rijalun. Rijalun. Bisa dijama' lagi menjadi rijalatun. Misal kalbun. Kalbun. Kilabun. Akalib. Seperti itu. Falsun. Bisa aflus atau fulus, ya. Menjadi afalis. Seperti itu. Nah, sighah muntahal jumu' itu adalah bentuk akhir dari jamak, sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Seperti masajidu, mafatihu, ya, seperti itu. Jadi sighah muntahal jumu' itu adalah bentuk jamak yang di tengahnya ada alif, setelahnya 2 huruf. Atau bentuk jamak taksir, di tengahnya alif, setelahnya 3 huruf, tengahnya harus ya sukun. Seperti itu. Itu sighah muntahal jumu'. Jadi sedikit atau dengan adanya 2 ilah ini, dia sudah menjadikan masuk ke mamnu' minas sharf. Kemudian ada pula yang harus adanya 2 sebab, 2 ilah. Yang pertama, kemungkinannya itu apakah dia al-alamiyah? Al-alamiyah, nama. Kita tentukan dulu. Nama, al-alamiyah, atau al-wasfiyah. Sifat. Dalam segi makna, ini ilah pertama ya. Ilah pertama. Jadi kita tentukan dia itu nama atau sifat. Nah, harus berkumpul 2 ilah kan ya. Nah, alamiah akan berkumpul dengan ilah yang lainnya. Ilah tersebut kemungkinannya ada 6. Kalau wasfiyah akan berkumpul dengan ilah yang lainnya, kemungkinannya ada 3. Siapa saja alamiah harus berkumpul dengan apa? Yang kemungkinannya 6 itu. Yang pertama,
at-ta'nits bighairil alif. Mu'annas bukan dengan alif. Jadi dari sini kita tahu mu'annasnya kata itu ada 3. Ya. Yang pertama bil alif, misal al-maksurah. Yang kedua mu'annasnya itu dengan bil alif al-mamdudah. Yang ketiga bighairil alif atau tak marbutah, ya, seperti itu. Seperti apa? Fatimatu atau Hindu, Zainabu, dan seterusnya. Yang kedua at-tarkib al-mazji. At-tarkib itu adalah susunan, mazji itu yang dicampur. Seperti hadara maut. Hadara maut. Kemudian jadi nggak lupa lagi ya contohnya ya, yang paling simple. Lupa lagi ya Allah. Dilanjut saja. Yang ketiga, ziyadatul alif wan nun. Seperti apa? Uthman, Sulaiman, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, waznul fi'li. Wazan fi'il, namanya itu berupa wazan fi'il seperti Ahmadu, Yazidu, dan seterusnya. Yang kelima, al-ujmah, nama asing. Ya, seluruh nama nabi itu asing kecuali Sun, Syamlah. Ya, Salih, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, Hud. Semuanya nama asing kecuali tersebut. Kecuali ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, al-adlu. Al-adlu itu berpaling dari sesuatu. Jadi ada bentuk amirun, nama Amir, tetapi dipalingkan dan memilih lafaz Umaru. Kurang lebih seperti itu. Baik, adapun wasfiyah, kemungkinannya itu ada 3 dengan ilah yang lain. Yaitu 1, ziyadatul alif wan nun. Tambahan alif dan nun, sifat yang diakhiri alif dan nun. Contohnya apa? Jaw'an, Syab'an, Atsyan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah waznul fi'li, wazan fi'il. Dengan kata lain, wazannya tuh mudah, af'al. Seperti afdolu, aksaru, isim tafdhil, atau dari warna, ahmaru, aswadu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah al-adlu. Al-adlu. Ini lafadznya masna, wa thulathu, wa ruba'u, wa ukharu. Itu saja. Beres. Ini dia al-mamnu' minas sorf. Jadi anak hanya mengulangi, soalnya sudah terlalu lama ya. Itu dia al-mamnu' minas sorf. Kemudian hukumnya.
hukumnya. Ini yang kita inginkan. Dia itu yurfa'u bidhammah, tentu tanpa tanwin. Dia itu marfu dengan dhammah. Yunsabu bil fathah, dia itu mansub dengan fathah. Yujarru bil fathah, dia itu mansub dengan fathah, majrur dengan fathah juga. Jadi yang keluar apa? Yujarru bil fathah. Kalau kita ambil ke dalam contoh, Ja'a Ahmadu. Kemudian ra'aitu Ahmada. Nazartu ila Ahmada. Jadi yang keluar adalah ila Ahmada. Itu dia al-mamnu' minas sarf. Kemudian yang ketiga yang keluar dari hukum asal apa? Ialah al-asma al-khamsah. Isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 memang isim-isimnya ada 5, betul. Terbatas, yaitu abuka, akhuka, amuka, huka, dan zumalin. Ini lafaz-lafaznya. Kemudian ada syurut, ada syarat. Tambahan nih, baru ya. Antakuna, syaratnya itu mufradatan. Harus bentuknya mufrad. Abu, aku, hamu, fu, zu. Jangan dijamakan aba'u, ikhwah. Itu sudah bukan mamnu minas sharaf lagi. Kemudian mukabbaratan. Mukabbarah itu kebalikan dari tasgir. Tasgir itu adalah mensifati kecil, tetapi bukan dengan kata soghirun, tetapi dengan merubah bentuk menjadi fu'ailun. Contohnya misal, rojulun kalau laki-laki kecil menjadi rujailun. Seperti halnya abu. Abu kalau di tasgir menjadi fu'ailun menjadi ubayyun, asalnya ubayyun. Nah, kalau sudah ditasgir bukan al-asma al-khamsah. Kemudian harus diidhofahkan, mudhofatan. Harus diidhofahkan. Kalau ja'a abun tidak diidhofahkan bukan mamnu minas sharaf. Kemudian idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Diidhofahkannya juga jangan ke ya mutakallim. Kenapa? Karena akan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Misal ja'a abi, mana dhammahnya? Muqaddarah, udah bukan isim al-asma al-khamsah. Itu syaratnya. Ya, secara ringkas ana sebut-sebutkan saja memperkenalkan. Itu al-asma al-khamsah. Kemudian hukumnya. Dia itu yurfa'u bil wawi. Yunsabu bil alifi. Yujarru bil ya. Dia majur dengan ya. Jadi kita kalau contohkan misal ja'a abuka, ra'aitu abaka, nazartu ila abika. Kita lihat abuka sebagai fa'il, dia marfu, tanda marfunya dengan waw. Ra'aitu abaka, aba sebagai maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi al-alif. Abika isim majrur wa alamatu jarrihi al-ya, seperti itu. Jadi kalau isim al-asma al-khamsah seluruhnya dia keluar dari hukum asal, baik dalam keadaan rafa, nasab atau jar. Itu dia yang ketiga, yang keluar dari hukum asal. Kemudian ada lagi, masih ada. Kemudian nomor 4 ya, 3, 4. Yang keempat adalah jam'ul mudzakkar as-salim. Jama' mudzakkar salim, jama' itu lebih
dari 2 muzakkar itu untuk laki-laki, salim itu yang selamat. Sama-sama seperti yang kita tadi sudah jelaskan. Misal muslimun. Muslimun. Ketika kita jamakkan menjadi muslimuna. Nah, di sini kalau tadi jamak muannas sih ana lupa ya. Di sini jamak muannas dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya ya. Kalau jamak mudzakkar salim dengan menambahkan waw nun atau ya dan nun. Waw nun ini dalam keadaan rofa, ya nun dalam keadaan nasab dan jar. Kemudian makna salim, mim, dhammah, sin, sukun, lam, kasroh. Setelah itu mim. Mim, dhammah, sin, sukun, musli. Lamnya kasroh, mim juga berharokat atau setelahnya mim. Jadi urutannya sama, harokatnya juga sama. Itu disebut salim. Kemudian hukumnya. Hukmuhu. Yurfa'u bil wawi. Yunsobu bil ya'i. Yujarru bil ya'i. Dia marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Contoh, ja'al muslimuna. Maka muslimuna fa'il marfu alamatu rafi al-waw. Kemudian ra'aitu al-muslimina. Muslimina dia itu isim maf'ul bih mansub alamatu nasbihi al-ya. Nazartu ila al-muslimina. Isim majrur alamatu jarrihi al-ya, seperti itu. Jadi yang keluar dari hukum asal mana? Di dalam seluruh keadaan. Ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu al-musanna. Al-musanna. Apa itu musanna? Kalau tadi jamak yang menunjukkan lebih dari 3, kalau ini menunjukkan 2. Baik duanya laki-laki atau perempuan. Contoh, di sini musanna ini dengan menambahkan alif nun atau dengan menambahkan ya nun. Kapan alif nun dalam keadaan rofa, kapan ya nun dalam keadaan nasab dan jar. Misal kita memiliki kata tolibun atau tolibatun. Kita tinggal tambahkan saja alif nun, tolibani atau tolibatani atau tolibaini atau tolibataini. Seperti itu. Itu dia al-muthanna. Hukumnya bagaimana? Hukmuhu yurfa'u bil alifi yunsabu bil ya'i yujarru bil ya'i. Oh, kita tahu dia itu marfu dengan alif, mansub dan majrurnya dengan alif dengan ya. Contoh, ja'a at-talibani atau ja'at at-talibatani. Ra'aitu at-talibaini ra'aitu at-talibaini. Nazartu ila at-talibaini. Tapi di sini kita lihat ada tambahan ya nun sama dengan jamak tambahan ya nun. Bedanya di mana? Bedanya kalau di musanna sebelum ya fathah setelahnya kasroh.
Kalau di jama misal al-muslimina, kebalikannya, sebelumnya kasroh, sesudahnya fathah, kebalikan dari musanna. Itu untuk membedakan tambahan ya dan nun di jamak muzakkar salim dan di musanna. Jadi dengan kata lain, musanna tandanya seluruhnya keluar dari hukum asal, yurfa'u bil alif, yunsabu bil ya, dan yujar bil ya. Kemudian yang kelima, baik, sudah beres. Seperti itu. Itu 5 isim yang keluar dari hukum asal. Baik. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Tolong bersabar sedikit. Baik. Tadi kita sudah bahas bahwa alamatul i'rab fil asma, bahwa untuk rofa tandanya itu adalah ad-dhammah. Untuk nasab itu adalah al-fathah. Kemudian untuk al-jar adalah al-kasrah. Maka ini alamah asliyah, tanda asli. Wa kharaja an dzalik, keluar dari hukum asal itu 5. Yang pertama tadi jam'ul muannas as-salim. Yang kedua tadi al-asma al-khamsah atau al-mamnu minas sharaf, ya kita bilang tadi. Al-ismu alladzi la yansharif. Kemudian yang ketiga al-asma al-khamsah. Kemudian yang keempat kita bilang jam'ul mudzakkar as-salim. Yang kelima adalah al-mutsanna. Taib. Itu dia 5 isim yang keluar dari hukum asal. Taib. Kemudian hukum asalnya juga dhammah, kemudian fathah, kasroh. Hukum asalnya itu dia itu zahiratan, nampak. Seperti ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Itu semuanya zahirah. Maka kita bilang wa kharaja an dzalikal asl, ya. Dan keluar dari hukum asal tersebut 3. Ada 3 dari jenis isim. Yang pertama yaitu disebut dengan al-maqsur. Jadi ya Allah. Maksur, isim maksur. Kalau ana biasa bilangnya seperti ini. Ialah isim yang diakhiri oleh alifu maddin. Bentuknya seperti apa alif mad itu? Bentuk alif mad itu seperti ini. Sebelumnya fathah. Atau seperti ini. Ya, tadi sama dengan alif maksurah, ya. Seperti ad-dunya. Kemudian hamra, bukan. Dunya hubla atau al-fata atau al-asa. Seperti itu. Al-fata al-asa. Sebentar, tadi kayaknya ada yang salah apa ya? Kita lihat nanti ada yang salah kayaknya. Al-fata dan al-asa. Itu al-maksurah. Tapi mu'alif
memberikan definisi dalam kitab, yaitu al-ismu al-mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Alif lazimah ialah isim yang mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah. Lazimah itu kebalikan dari, ya, tidak bisa dipisahkan. Lazimah itu tidak bisa dipisahkan. Taib. Berarti pertanyaannya ada alif ghair lazimah gitu ya. Ghair lazimah contohnya apa? Ketika Ana bilang ra'aitu abaka. Ini kok aba nggak kita bilang isim maksur? Kita bilang dia itu alifnya tidak lazimah. Kenapa? Dia itu dalam keadaan nasab saja ada alif. Kalau dalam keadaan jar, nazartu ila menjadi abika. Oh, berarti alifnya tidak lazimah. Jadi itu yang dimaksud dengan lazimah atau tidak lazimah. Taib. Kemudian dia itu akan muqaddarah, al-alamah akan menjadi muqaddarah, akan menjadi muqaddaratan dengan apa saja? Ma'al dhammah, ketika dengan dhammah. Ma'al fathah, dan ma'al kasrah, dengan kasrah. Contoh, ja'a al-fata, kemudian ra'aitu al-fata, nazartu ila al-fata. Asalnya ja'al fata'u mungkin ya. Jatal fata'u, ra'aitul fata'a, nazartu ilal fata'i. Sebenarnya tidak bisa kita bilang seperti itu. Kenapa? Karena huruf-huruf ini diakhiri oleh apa? Oleh alif. Ini dia alif. Seperti kita ketahui, alif itu tidak mungkin menerima harokat. Jadi sebab dia muqaddarah apa? At-ta'adzur. Ta'adzur itu apa? Uzur dalam menerima harokat. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif. I'rabnya bagaimana? I'rabnya al-fata misal. Ja'al fata. Al-fata adalah fa'ilun. Kemudian kita bilang fa'il adalah marfu ya, marfu'un. Kemudian wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya apa? Dhammah. Ingat, dia itu dengan dhammah pasti muqaddar. Dhammah muqaddarah. Sebabnya apa? Ta'adzur. Kita bilang lit ta'adzur bisa, atau mana'a min zuhuriha, menghalangi dari nampaknya dhammah apa? At-ta'adzur. Bisa. Seperti itu. Itu dia al-maksur. Yang keluar dari hukum asal harusnya muqaddarah zahirah, ini menjadi muqaddarah. Muqaddarahnya kapan? Dalam setiap keadaan rofa nasab jar sebetulnya. Di ini rofa dia itu dengan dhamma, fathah dengan fathah juga, kasroh juga. Rofa nasab jar seperti sebetulnya. Taib. Selanjutnya yang kedua, yang keluar dari hukum asal, yaitu al-manqus. Taib, al-manqus. Ini salah. Al-manqus. Ya, kalau Anda biasa bilang isim yang diakhiri oleh ya'u madin au, sebetulnya tidak ada wawu mad ya kalau di isim. Ya'u madin diakhiri oleh ya mad. Ya mad itu apa? Iya sebelumnya kasroh gitu saja. Seperti apa? Al-qadhi, seperti itu. Al-qadhi. Taib.
maka al-alamah, tanda di manqus yang diakhiri oleh ya, baik, afwan, ana lupa. Kemudian mu'alif memberikan definisi, yaitu al-ismu al-mu'rabu alladzi akhiruhu ya'un lazimatun. Isim yang mu'rab yang diakhiri oleh ya lazimah, qablaha ma qablah maksurun, lazimah maksurun ma qablaha, yang kasroh sebelumnya. Kita sudah bahas lazimah itu tidak bisa dipisahkan, berarti ada yang tidak lazimah, ada seperti tadi ila abika, ini kan dengan ya, ini diakhiri dengan ya. Ingat ya ini tidak lazimah. Kenapa? Dalam keadaan nasab ra'aitu atau ra'aitu abaka, atau dalam keadaan rafa jaa abuka, berarti iya-nya tidak lazimah. Kalau al-qadi itu pasti lazimah, ya betul lazimah ya. Akan ada terus. Taib. Selanjutnya hukumnya, tandanya itu alamah harusnya itu afwan. Alamahnya itu akan muqaddarah. Dia akan muqaddar. Pada saat apa? Ma'ad dhammah. Dengan dhammah. Kemudian ma'al kasrah. Dengan kasrah. Adapun fathah zahiratan. Kalau fathah akan nampak dalam manqus. Contoh. Ja'al qadi. Nazartu ila al-qadi. Kalau fathah zahirah, ra'aitu al-qadiyya. Ja'al qadi asalnya ja'al qadiyu. Nazartu ila al-qadiyyi. Ini sebetulnya ada harokatnya, cuman dhammahnya ini muqaddarah, kasrahnya juga muqaddarah. Adapun fathah di sini nampak dengan jelas. Itu dia al-manqus. Kemudian yang ketiga, yang keluar dari hukum asal ialah al-mudhaf, isim yang diidhafahkan ila ya il mutakallim, kepada ya mutakallim, ya Allah. Ila ya il mutakallim. Ya mutakallim itu orang berbicara, ana, seperti gini. Misal zamilun. Ini milik saya, milik ana. Zamilun ditambah ana sama dengan zamili. Maka ya ini disebut ya mutakallim. Ya. Seperti itu. Kemudian hukumnya. Kita tahu alamahnya akan menjadi muqaddarah tentunya. Pada saat tiga ma'al dhammah, ma'al fathah, kemudian ma'al kasrah. Taib. Afwan, ana kembali ke atas, ana lupa. Al-qadi ini sebabnya apa? Manqus ini sebabnya apa? Kenapa dia menjadi muqaddarah? Sebabnya adalah as-thiqal. As-thiqal. Thiqal itu apa? Berat. Jadi al-qadi dia itu kita bilang fa'ilun, kemudian marfu'un, wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah muqaddarah, mana'a min zuhuriha, terhalang dari nampaknya dhammah apa? As-thiqal. Berat. Tolong hafalkan ya. I'rabnya tolong hafalkan. Bisa diulangi-ulangi terus, nanti rekamannya kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Baik, al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Seperti itu. Jadi contohnya dia tandanya akan muqaddarah dengan dhammah, fathah atau kasrah. Jaa
zamili. Kemudian ra'aitu zamili. Nazartu ila zamili. Ketika ana bilang ja'a zamili, harusnya ja'a zamilui. Zamilui. Kenapa? Karena fa'il. Zamilu itu zamil. Fa'il itu harus di sini dia itu tandanya mestinya dhammah. Cuman di sini kenapa tidak dhammah? Di sini sebetulnya ada dhammahnya, cuman muqaddarah. Adapun kasrah ini adalah harokat yang datang untuk menyesuaikan iya. Jadi ketika kita mengi'rab zamilui atau zamili, dia itu fa'il, kemudian dia marfu, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha. Ini disebutnya apa? Harokatul munasabah. Menghalangi dari nampaknya dhamma apa? Harokat munasabah. Harokat munasabah itu adalah adanya harokat di sini kasrah untuk menyesuaikan. Jadi harokat itu harokat, munasabah itu sesuai. Sesuai. Jadi adanya kasrah ini, penghalang itu adalah kasrah ini yang hadir untuk menyesuaikan kedatangan ya, maka dia adalah dhammahnya itu muqaddar. Taib. Ini kan ila zamili, ini agak aneh nih. Kok masih muqaddarah? Kok masih muqaddarah? Misal ila zamili, kok muqaddarah? Kita tahu kalaupun tidak ada ya, misal ila zamilin, ini juga kasrah. Kita bilang kasrah karena iya itu juga tetap muqaddarah. Adapun kasroh ini bukan kasroh yang disebabkan oleh ila, tapi yang disebabkan oleh iya. Dengan dalil kalau kita hilangkan ilanya tetap zamili. Jadi ala kulli hal, pokoknya isim yang didhofahkan kepada yang mutakalim akan muqaddarah dengan dhammah, fathah atau kasroh sekalipun. Pas, alhamdulillah. Kita lihat ke kitab. Taib. Sebelum kita taib, sini dulu berarti. Alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Alamatul i'rab al-asliyah fil ismi ad-dhammah wa hiya alamatul raf' al-fathah wa hiya alamatul nas al-kasrah wa hiya alamatul jar. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyah wa hiya fil anwa' al-atiyah min al-asma'. Jadi keluar dari hukum asal. Jam'ul muannas as-salim alamatun nasbi fihi al-kasrah. Kita sudah bahas. Khalaqallahu as-samawati wal arda. الممنوع من الصرف علامة الجر فيه الفتح نحو اذهب إلى فرعون. الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو. Bisa ditambahkan ذو مال atau ذو apa ya. كل العلامة فيها فرعية وهي علامة الرفع الواو نحو جاء أبوك. علامة النصب الألف نحو أعرف أباك. Alamatul jar al-ya nahu aina sayyaratu abika. Tu'rabul al-asma al-khamsa bihadhil alamat idza kanat mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Wa illa, jika tidak demikian, sebetulnya kita sudah sebutkan syarat-syarat yang lebih rinci. Wa illa, jika tidak dipenuhi syaratnya, jika tidak demikian, u'ribat, di'irabkan bil alamatil asliyah, dengan tanda-tanda yang asli. Nahuli akhun dengan dhammah, sa'altu akhun fathah, anta ke akhin dengan kasrah. Jadi ketika syaratnya tidak dipenuhi atau ya tidak dipenuhi, dia seperti isim biasa. Yang keempat, jam'ul muannas jam'ul mudzakkar as-salim kullul alamati fihi far'iyyah wa hiya alamatu raf'i al-waw nahu dakhala al-mudarrisuna.
Alamatun nasbi al-ya'u nahu sa'altul mudarrisina. Alamatul jar al-ya' nahu hadhihi ghurfatul mudarrisina. Seperti itu. Al-mutsanna kullul alamati fihi far'iyyah wa hiya alamatul raf'i al-alif nahu ghaba talibani. Alamatul nasbi al-ya'u nahu talabal mudiru talibaini. Sebelumnya fathah, sesudahnya kasrah, kebalikan dari jamak mudzakkar salim. Alamatul jar al-ya'u nahu hadhihi al-ghurfatu li talibaini. Jadi itu 5 yang keluar dari hukum asal. Harusnya dengan dhammah, fathah, dan kasrah, itu bukan. Adapun al-i'rab at-taqdiri, kalau ini keluar dari hukum asal, harusnya zahirah, tetapi ini taqdiri, muqaddar. La tazharu alamatul i'rab fi 3 anwa minal asma. Tanda-tanda i'rabnya tidak nampak nih. Fatuqaddaru fiha al-alamat, maka tanda-tandanya akan muqaddarah, dikira-kira. Wa hadhil anwa, muqaddarah itu apa? Muqaddarah itu tidak ada dalam segi lafaz tetapi difahami secara akal, ada gitu ya. Wa hiya al-maqsur wal manqus wal mudhaf ila ya'il mutakallim. Al-maqsur huwa al-ismu al-mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimatun atau alifu mad ya. Nahwu al-mustashfa, al-fata, al-'asa. Tuqaddaru fil alamatu al-thalathu. Dhammah, fathah, kasrah ya. Nahu qatala al-fata al-af'a bil 'asa. Jadi al-fata di sini dalam keadaan rafa yaitu dengan dhammah. Al-af'a di sini dalam keadaan nasab karena dia maf'ul bih yaitu fathah ya. Bil 'asa ini dalam keadaan jar karena dia isim majrur itu dengan kasrah. Taqulu fi i'rabi hadhihi al-kalimat al-fata fa'ilun marfu' 'alamatu raf'i dhammah muqaddarah man'a min dhuhuriha at-ta'adzur, uzur dalam menerima harokat. Al-af'a maf'ulun bi mansub 'alamatu nasbi fathah muqaddarah man'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Al-'asa majrurun bil ba' wa 'alamatu jarri kasrah muqaddarah man'a min dhuhuriha juga at-ta'adzur. Baik. Al-manqus huwa al-ismu al-mu'rab akhiruhu ya'un lazimatun maqsurun ma qablaha alifu atau ya umad, beres ya. Nahu al-qadi wal muhami al-thani al-madi al-wadi al-ma'ani. Taqulu fihi tuqaddaru muqaddarah fihi, pada kata tersebut dhammah dan kasrah. Kalaupun fathah nampak. Wa tadhharu fihi al-fathah. Nahu sa'ala al-qadi al-muhami 'anil jani. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimah, berarti al-qadi sebagai fa'il dan dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah, dhammahnya muqaddarah. Al-muhami dia maf'ul bi mansub 'alamatun nasbi fathah zahirah ya. Al-jani majrun bi an wa 'alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddar, asalnya al-janiyi. Sebabnya apa? Sebabnya adalah al-thiqal, berat. Al-qadi fa'ilun marfu' 'alamatu raf'i dhammah muqaddarah ma'na min dzurriha al-thiqal. Maf'ulun bih al-muhamiya maf'ulun bih mansub wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Al-jani majrurun bi an wa 'alamatu jarri kasrah muqaddarah ma'na min dzurriha al-thiqal. Wa qad yakunu al-manqusu mahdhuf al-ya, kadang-kadang ada dihapus ya-nya. Nahwu dhahaba qadin ila muhami, dengan kata lain ketika hilang alif lam. Ketika hilang alif lam. Taqulu fi i'rabi hataini al-kalimataini qadin ila muhamin ya. Baik, di sini ada pembahasan sebetulnya. Qadin fa'ilun marfu' 'alamatu raf'i dhammah muqaddarah. Baik, di mana? 'Alal ya al-mahdhuf, asalnya qadiyun gitu ya. Cuman ya-nya aslinya gini. Qadiyun. Dhammahnya juga muqaddarah. Kemudian ya-nya juga dihapus lagi. Maka menjadi qadin. Terima saja hasilnya ya. Terima saja seluruh isim yang manqus yang tidak ada alif lamnya ketika i'rab dia seperti ini. Jadi al-muqaddarah 'ala al-ya al-mahdhufah. Muhamin majrur bi ila wa 'alamatu jarri kasrah muqaddarah 'ala al-ya al-mahdhufah.
المضاف إلى ياء المتكلم نحو الزميل تقدر في العلامة الثلاث ضمة فتح kasrah ya. Nahwu da'a jaddi ustadzi ma'a zamili. Da'a jaddi ini dalam keadaan rafa fa'il, ustadzi di sini maf'ul, dalam keadaan nasab, ma'a zamili di sini dalam keadaan jar, ya, yaitu isim majrur. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimat jaddi fa'ilun marfu' alamatu raf'i dhammah muqaddarah wal ya mudhafun ilaihi. Sebetulnya jad mudhaf wal ya mudhaf ilaih. Muqaddarah mana min dzuri apa? Harakatul munasabah ya. Ustadzi maf'ulun bih mansub alamatu nasbi fathah muqaddarah wal ya mudhafun ilaih. Zumala'i mudhafun ilaih majrur alamatu jarri kasrah muqaddarah wal ya mudhafun ilaih. Ini dia ringkasannya. Silahkan dilihat ringkasannya ya. Ini bagannya. Karena rasa tidak perlu diulang. Kemudian ini juga i'rab takdiri ya. Dalam keadaan rafa nasab jar. Yang beda apa? Yang beda ini saja. Zahirah. Sisanya muqaddar. Alamah al-asliyah wal far'iyah wal zahirah al-muqaddarah. Ini juga sudah kita bahas. Silahkan dibaca kembali. Kemudian PR-nya sekali lagi ini PR-nya silahkan diisi waktu belajar bukan waktu untuk berpikir biar kita cepat ya. Jadi ketika nanti waktu kelas bukan waktu untuk berpikir, maksudnya siapkan latihan-latihannya, isi secara detail. Anak akan tanya satu persatu. Ma'alamatul i'rab al-far'iyyah. Ma'alamatul jar fil mamnu' min as-sarf. Ma'alamatul nasbi fi jam'il mu'annas salim, sampai semuanya ya. Waj'alhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula, dan seterusnya. Anda akan bahas itu. Jadi tolong ditulis terlebih dahulu. Jadi nanti ketika belajar di kelas langsung dibacakan saja ya. Kemudian nomor 9, nomor 10, a'rib ma tahtahu khat. Tahtahu khat. I'rabkan apa yang di bawahnya ada garis bawah ya. Yuhibbullahul muttaqina. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Banyak ya. Sudah banyak. Pokoknya pekan ini Ummahat akan sibuk ya. Baik, sebelum Ana tutup, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Baik. Tamrinnya sampai 10 ya, Ustaz? Bagaimana? Tamrinnya berarti dari 2 sampai 10 ya? Betul. Iya. Tamrinnya sisanya. Sisa Yes. dari kemarin. Sampai 10 betul. Dari nomor 3, kalau yang tadi 2 udah, betul, dari nomor 3 sampai 10. Semuanya. Iya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk dars pagi hari ini kita cukupkan. Silahkan Ummahat tulis kembali ringkas dan jangan lupa latihannya dikerjakan. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.